Oke, baik, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu mempersiapkan jurnal umum untuk merekam atau merecord beban penyusutan ya, dan juga untuk menginput jurnal penyesuaian khusus penyesuaian PPN. Pertama, kita pastikan dulu buka MyOp-nya dulu ya. Kita open dulu. Kemudian kita pilih yang ketiga. Continue, oke, dan dia minta verifikasi, no aja. Kita balik lagi ke soal. Soal nomor 6 ini ada 3 jurnal ya. Yang pertama ini maksudnya adalah jurnal penyesuaian untuk penyusutan. Asetnya store equipment. Jadi jurnalnya standar beban penyusutan, debit, dan akumulasi dari store equipmentnya di kredit. Untuk menginput jurnal umum atau jurnal penyesuaian ini, kita masuk dari menu account, kita pilih record journal entry. Kemudian kita masukkan nomor jurnalnya, ada ini G15001. Tanggalnya akhir bulan 31 Januari 2015. Memonya berarti depreciation expense. Untuk yang Januari berarti. Strip Januari. Masukkan akunnya, depreciation itu kepala 6 ya, beban sebesar 200.000. Kemudian kreditnya akumulasi store equipment. Nah, kategorinya Yogyakarta. Jadi jangan sampai salah, kadang sering mahasiswa itu merekam debitnya store equipment cost atau yang ini. Yang mentang-mentang ada cost di belakangnya, itu bukan berarti biaya, tapi itu adalah akun asetnya. Jadi tetap debitnya adalah bebannya, depreciation, kemudian kreditnya adalah akumulasi dari aset tersebut. Kita baca lagi soalnya. Setelah kita input yang paling atas, kemudian dia minta save as monthly recurring transaction start from 28 Februari. Maksudnya di sini kita save as recurringnya, kemudian kita edit transaction name-nya. Nah, dia bilang kan mandi ya, mandi ini maksudnya frekuensinya bulanan. Starting on-nya dia bilang 28 Februari. Jadi kita ganti ini jadi 28 Februari 2015. Kemudian kita save. Kalau teman-teman ini tidak melakukan save monthly recurring transaction, maka ada pengurangan poin di sini. Kalau nggak salah saya itu 2 poin. Kemudian kita record. Oke. Kemudian kita use recurring. Nah, ini recurring transaction kita pilih yang itu. Kemudian kita buka lagi soalnya, dia bilang kemudian gunakan recurring untuk merekam transaksi penyusutan tersebut tanggal 28 Februari dengan nomor jurnal G15003. Jadi kita ganti dulu nomor jurnalnya G15003 tanggal 28 Februari 2015. Memonya kita ganti untuk yang Februari. Setelah kita ganti, jurnalnya pasti sama ya, karena penyusutan. Jadi recurring transaction ini digunakan untuk transaksi yang berulang untuk memudahkan. Kalau sudah, kita record. Selesai nih nomor 6 yang pertama dan kedua. Kalau kalian seandainya sudah terlanjur record atau seakan ragu apakah tadi sudah tersimpan recurring transaction-nya, itu kita lihat dari menulis pilih recurring transaction. Ada di sini semua yang bersifat recurring transaction.
Recurring transaction kalau kita tidak gunakan dan tidak record, maka dia tidak akan terposting, dia masih tersimpan dalam bentuk draft lah, kayak gitu ya. Kalau ada lebih atau ada yang teredit, editnya di sini. Balik lagi kita ke masih nomor 6, yaitu persiapan jurnal penyesuaian untuk PPN. Masih di jurnal entry ya, masih di sini ke jurnal entry, kita masukkan kodenya G15002. Masukkan nomor jurnalnya G15002, tanggalnya 31 Januari 2015. Dia bilang VAT clearing jurnal for Desember 2014. Jadi kita buat memonya VAT clearing adjustment for Desember 2014. Untuk PPN ini clearing, kita menutup PPN masukan dan PPN keluaran, dan selisihnya kita jadikan sebagai PPN clearingnya atau VAT clearing. Karena dia bilang for Desember 2014, maka kita lihat di awal dari neraca awal tanggal 31 Desember 2014. Jadi yang kita tutup adalah VAT collected dan VAT paid. Kalau dia positif berarti dia kredit ya, karena liabilities. Yang ini berarti dia debit. Karena kita tutup maka kita balik. Saya contohkan langsung, VAT collected 700.000 di kredit, kalau ditutup berarti menjadi debit ya, 700.000. Kemudian VAT paid atau PPN masukan, itu ini kan minus ya, berarti ini awalnya debit, kita kreditkan 600.000. Dan selisihnya kita masukkan ke PPN clearing. Jadi PPN clearing ini bisa di debit, bisa di kredit. VAT collected ini bukan masukan tapi ini keluaran. Kenapa? Karena kita yang mengkolek atau mengumpulkan dari pembeli atau customer kita. Sementara kalau paid ini maksudnya PPN masukan. Karena apa? Karena kita yang membayarkan ke negara ketika kita membeli. Kategorinya kita lihat lagi, kategori Yogyakarta, masukkan Jogja, kemudian kita record. Bentar, tadi terrecord atau tidak? Kita lihat dulu ya. Oh belum. Jadi saya ulangi langkahnya. Ternyata tadi belum terrecord. Kita masukkan lagi G15002, VAT adjustment, VAT clearing adjustment tadi ya. Adjustment for December 2014. VAT collected, kemudian VAT-nya 600, clearingnya selisihnya. Nah, Jogja. Lihat lagi, Jogja. Kok selesai untuk transaksi nomor 6. Sekarang kita lanjut lagi untuk nomor 7, yaitu siapkan jurnal penyesuaian dari inventory found. Artinya inventory kita itu bertambah. Jadi biasanya setiap periode itu melakukan stop of name. Kemudian kalau ada selisihnya bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah inventory found. Bisa juga nanti inventory loss. Bisa jadi karena kerusakan, kehilangan, dan lain-lain halnya. Di kasus kita dia bilang found, artinya bertambah berarti ya. Jadi kalau dia loss, dia berkurang, maka
inputannya pun harus minus. Kalau dia font ya bertambah jadi positif. Ini inputnya di modul inventory, kita pilih adjust inventory. Kita masukkan nomor jurnalnya ini di 15.002. Tanggalnya 31 Januari 2015. Memonya berarti inventory found adjustment. Item yang ditemukan adalah 1 GP. Masukkan kodenya. Unit harga 15.000, pas. Nah, akunnya sudah dikasih tahu fotonya. Akunnya 5.000. Akun HPP-nya. Oke. Kalau seandainya akunnya tidak diketahui, maka kita lihat settingan ketika dia HPP-nya itu atau iBuy-nya itu dia ke akun mana. Ini contoh ya, GP. Kita lihat di awal GP ini, iBuy-nya kan nih akun HPP ya. Jadi kalau seandainya nggak diketahui, lihat aja item list. Pada saat kita men-setup item list, dia melingkan akunnya ketika membeli itu kemana, atau akun HPP-nya apa, seperti itu. Oke, selesai untuk inputan nomor 7. Kemudian kategori belum ya, kategori Yogyakarta. Kemudian kita record. Tutup. Baik, kita untuk transaksi nomor 8 dan juga sampai halaman 12 transaksi 12 kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.